Interaksi sosial kepariwisataan. Apa sih yang dimaksud dengan pariwisata? Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1990 tentang Kepariwisataan, pariwisata didefinisikan sebagai segala sesuatu yang berhubungan dengan kegiatan perjalanan yang dilakukan secara sukarela dan bersifat sementara untuk menikmati objek dan daya tarik wisata, termasuk pengusahaan objek dan daya tarik wisata, serta usaha-usaha yang terkait di bidang tersebut. Singkatnya, pariwisata merupakan kegiatan perpindahan tempat yang dilakukan selama sementara waktu dengan tujuan rekreasi. Dalam proses pariwisata, wisatawan datang mengunjungi daerah yang telah dihuni oleh masyarakat daerah tersebut. Di sini akan terjadi berbagai bentuk interaksi sosial yang dilakukan antara kedua pihak. Fenomena pariwisata belum mendapatkan banyak perhatian dari segi ilmu sosial, karena selama ini lebih dipandang sebagai bagian dari sektor ekonomi. Namun, jika hanya berfokus pada sisi ekonomi, industri pariwisata tidak akan dapat memiliki sifat keberlanjutan atau sustainable. Idealnya, kepariwisataan dapat menjadi jembatan budaya, di mana interaksi wisatawan dan masyarakat lokal dapat menimbulkan atau meningkatkan rasa apresiasi terhadap budaya lokal. Namun dalam kenyataannya, hubungan yang terjadi seringkali tidak setara, di mana masyarakat lokal seringkali merasa inferior dan memandang wisatawan sebagai orang-orang yang lebih kaya dan berpendidikan. Fenomena ini disorot oleh George Doxey yang dirumuskan dalam Indeks Iritasi atau IRIDEX pada tahun 1975. Dalam model indeks iritasi ini, dijelaskan bahwa masyarakat lokal tempat wisata akan melewati serangkaian emosi dan reaksi seiring berkembangnya industri pariwisata yang semakin lama semakin terlihat dan persepsi mereka terhadap wisatawan akan berubah seiring dengan pengalaman. Perubahan yang diamati terjadi secara linier, dari sikap yang mula-mula positif berubah menjadi negatif seiring pertumbuhan pariwisata. Indeks iritasi ini digambarkan dalam grafik sebagai berikut. Euforia merupakan tahapan pertama, fase awal berkembangnya destinasi wisata, di mana keberadaan wisatawan diterima dengan senang hati oleh masyarakat lokal. Umumnya, karena membantu meningkatkan ekonomi masyarakat lokal. Apati merupakan tahapan kedua, di mana masyarakat lokal telah menerima wisatawan sebagai sesuatu yang lumrah. Interaksi yang terjadi bersifat transaksional atau komersial, masyarakat lokal mengutamakan keuntungan ekonomi. Iritasi merupakan tahapan ketiga, di mana masyarakat lokal mulai merasa terganggu dengan keberadaan banyak wisatawan. Pada tahapan keempat, yaitu antagonisme, masyarakat lokal mulai menunjukkan ketidaksenangan mereka terhadap wisatawan secara terang-terangan, baik dengan cara verbal maupun fisik. Selain Doxey, fenomena ini juga diamati oleh Richard Butler. Model yang dikembangkannya bernama Tourism Area Life Cycle atau TALC. Butler menggambarkannya dengan grafik sebagai berikut. Yang pertama, eksplorasi. Pada tahap ini, pariwisata baru dimulai dan masih bersifat terbatas. Pada fase ini, masyarakat dan pemerintah lokal mulai memikirkan tentang peluang bisnis industri pariwisata. Selanjutnya, involvement merupakan tahap di mana pariwisata mulai berkembang. Muncul pesanggerahan untuk wisatawan, datangnya investor-investor luar yang tertarik berbisnis, serta dibangunnya infrastruktur seperti bandara, perbaikan jalan, dan lain sebagainya. Tahap development. Terdapat banyak perencanaan pembangunan. Muncul berbagai macam atraksi yang melengkapi pengalaman rekreasi wisatawan. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan marketing dan promosi destinasi wisata lokal. Pada tahap ini, terdapat kemungkinan di mana populasi wisatawan dapat melebihi jumlah populasi masyarakat lokal. Konsolidasi.
Dalam tahapan konsolidasi, pertumbuhan pariwisata akan berjalan dengan lambat. Hal ini dapat terjadi karena disengaja untuk membatasi jumlah turis atau tidak. Dalam tahap ini, masyarakat lokal umumnya telah bergantung pada industri pariwisata sebagai sumber pendapatan utama mereka. Setelah konsolidasi, terjadi tahapan stagnasi, di mana pertumbuhan pariwisata mulai menurun seiring menurunnya ketertarikan wisatawan. Di tahap terakhir, Butler menjelaskan terdapat kemungkinan yang terjadi bagi destinasi wisata, rejuvenasi atau decline. Rejuvenasi dapat terjadi dengan perkembangan-perkembangan baru seperti menambah atraksi baru, melakukan promosi dari perspektif baru, mengubah market wisatawan, atau meningkatkan infrastruktur secara umum. Jika perubahan-perubahan tersebut tidak terjadi, maka akan terjadi decline atau pengurangan yang terus-menerus. Dalam kasus ekstrim seperti pandemik saat ini, terjadi pengurangan yang signifikan pada sektor pariwisata. Sesuai dengan skenario decline dalam model TALC, saat ini infrastruktur pariwisata dialihfungsikan atau diubah menjadi fasilitas non-pariwisata. Namun, perkembangan pariwisata masih dapat terjadi di masa depan jika masyarakat lokal memanfaatkan downtime ketika pandemik sebagai peluang evaluasi infrastruktur pariwisata dan melakukan perbaikan pada fasilitas maupun praktik pariwisata bisnis mereka. Nah, itu tadi penjelasan mengenai interaksi sosial kepariwisataan. Video ini dibuat oleh Amalia Nindya, Alifa Septi Kamelia, dan Daniel Ananta Bagaskara untuk memenuhi tugas mata kuliah Sosiologi Pariwisata yang diampu oleh dosen kami, Bapak Argyo Dimartoto. Terima kasih sudah menyaksikan. Sayonara!